Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Utami, peserta Latsar CPNS golongan 2 angkatan 1, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada tugas kali ini, saya akan mempresentasikan tentang learning journal akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas adalah suatu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut diantaranya mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Kemudian memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Kemudian memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik. Kemudian menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Nah, di sini ada beberapa aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan adalah PNS yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dan hasil yang maksimal. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan yang dimaksud di sini adalah laporan kinerja. Yang keempat, akuntabilitas membutuhkan konsekuensi. Konsekuensi yang berupa sanksi atau penghargaan. Kemudian yang terakhir, ada akuntabilitas memperbaiki kinerja, yaitu memperbaiki kinerja PNS. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, peran demokratis, yaitu untuk menyediakan kontrol dari demokratis itu sendiri. Yang kedua, peran konstitusional, yaitu untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, peran belajar, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik terbagi menjadi 2. Yang pertama, akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, ada akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Berikutnya ada tingkatan akuntabilitas. Di sini bisa kita lihat ada sebuah piramida tentang tingkatan akuntabilitas. Tingkatan pertama, akuntabilitas personal, yaitu nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Tingkatan kedua, akuntabilitas individu, yaitu hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansi sebagai pemberi kewenangan. Tingkatan ketiga, akuntabilitas kelompok, yaitu kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Tingkatan keempat, akuntabilitas organisasi, yaitu hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Tingkatan kelima, akuntabilitas stakeholder, yaitu tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, maka diperlukan kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Di sini ada langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan framework akuntabilitas. Langkah pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Langkah kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Langkah ketiga,
Lakukan implementasi monitoring kemajuan. Langkah keempat, berikan laporan secara lengkap. Dan langkah yang terakhir, yaitu langkah kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kebiasaan personal yang diharapkan dari seorang PNS yaitu PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. Kemudian, PNS tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. Kemudian, kebiasaan kerja PNS, perilaku, dan tempat kerja pribadi dan profesional hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Kemudian, PNS memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran, dan keadilan, dan memperhatikan secara tepat untuk kepentingan mereka, hak-hak keamanan, dan kesejahteraan. Kemudian, PNS membuat keputusan adil, tidak memihak, dan segera memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia, undang-undang dan kebijakan, dan prosedur institusi tersebut. Kemudian, PNS melayani stakeholder, lingkungan pemerintah, swasta, atau masyarakat setiap hari dengan tepat waktu, memberikan masukan informasi dan kebijakan. Berikutnya, ada penerapan akuntabilitas di lingkungan kerja. Sebagai seorang PNS, khususnya nutrisionis, penerapan dari akuntabilitas dapat dilakukan pada saat melaksanakan konseling gizi kepada pasien yang memiliki masalah gizi. Nutrisionis memberikan informasi tentang masalah gizi pasien dengan benar dan menjamin kerahasiaan atau tidak membagikan informasi tentang masalah gizi pasien tersebut kepada orang lain. Selain itu, nutrisionis juga tidak memperjualbelikan biskuit PMT, tablet tambah darah, dan kapsul vitamin A kepada pasien yang membutuhkan. Pada saat di lingkungan kerja, nutrisionis bekerja sesuai dengan kode etiknya sendiri, tanpa mencampur tangani kode etik profesi lain, agar tidak menimbulkan konflik dengan rekan kerja, sehingga rekan kerja tidak merasa terganggu, tertindas, dan terdiskriminasi. Nutrisionis bertanggung jawab untuk menjaga peralatan gizi yang sudah difasilitasi oleh pemerintah, seperti timbangan, pengukur panjang badan atau tinggi badan, food model, dan lain sebagainya. Nutrisionis juga harus senantiasa menjaga informasi atau dokumen penting yang ada di lingkungan kerja dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi atau golongan lain yang tidak berwenang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.